pada saat siapapun dari para ekonom ditugasi untuk menangani perekonomian yang sebesar Indonesia, kita tentu sangat risau ya. Jadi orang menyangka bahwa oleh karena itu profesi kita, kemudian kita akan dapat merumuskannya dengan sangat pasti. Saya mulai waktu itu memikirkan bahwa kalau saya salah menjawab, akibatnya waktu itu penduduk kita baru sekitar mungkin 120 juta, 115 juta lah gitu ya. Itu tentunya seluruh Indonesia yang akan kena. Jadi membayangkan kita mengatur ya, suatu perekonomian sebesar itu, kemudian berpretensi meletakkan dasar ya, saya kira terlalu banyak gitu. Seseorang yang kena jabatan seperti itu harus berpikir tentang sejarah di masa lalu. Sebab penentu lain dari apakah kita mampu atau tidak menghadapi sesuatu masalah itu tergantung kepada pemahaman kita tentang masa lalu ya. Apa saja yang pernah muncul sebagai soal dan bagaimana caranya menghadapi. Sebelum kita memikirkan kemudian apa yang mau kita sendiri lakukan. Saya pada waktu itu oleh karena tahun 97 kita sedang naik daun, dianggap sebagai salah satu macan Asia, bahkan keluar sebagai suatu ulasan khusus ya oleh Bank Dunia bahwa abad Pasifik telah tiba, bahwa macan-macan Asia ini akan mulai memimpin ya, perjalanan ekonomi dia ke depan. Kaget sekali kan kita bahwa tidak dalam waktu 1 tahun itu ternyata ramalan ini meleset. Yang muncul adalah suatu krisis di Asia yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi saya terpaksa melihat ke pengalaman yang lalu, karena tidak mungkin suatu perekonomian itu mendadak sontak ya, kemudian menjadi macan Asia gitu. Kita tahu banyak sekali negara-negara yang lupa ya bahwa cita-cita semacam itu harus melalui periode kadang-kadang berdasawarsa, dan pada saat itu bisa terjadi pergantian dari pemerintah ke pemerintah. Syukur kalau pergantian itu terjadi atas dasar suatu sistem yang konstitusional lewat pemilihan umum. Jadi kalau saya perhatikan perubahan antar generasi itu sesuatu hal yang alamiah yang tidak bisa kita ya kemudian mengkaitkan kepada cita-cita yang normatif tanpa tadi ya memperhatikan apa keinginan dari generasi yang muncul. Bahaya sekali untuk membawa-bawa proyeksi masa lalu ya, apalagi terlalu lama. Akhirnya hari depan yang kita rumuskan itu adalah hari depan dari masa lalu kan ya, itu bukan hari depan yang akan dihadapi oleh generasi selepas 2014 ini. Bahwa mungkin satu yang harus dikemukakan untuk hari depan kita ini, masa tenang yang kita alami sampai 85 relatif gejolak ekonomi dunia itu tidak begitu hebat. Semenjak 85 tidak pernah lagi kita hadapi. Itu gejolaknya itu luar biasa sekali. Dan bisa berasal dari segala macam. Bisa dari krisis minyak, dari krisis politik, ya, bisa dari kesalahan berhitung bank-bank besar seperti yang kita lihat di krisis subprime di Amerika seperti itu. Jadi ini saja yang saya ingin sampaikan, generasi muda yang mau masuk ini harus hati-hati karena kita dihadapi oleh tadi itu masih belum pastinya sebetulnya apakah globalisasi ini dapat menguntungkan kita Indonesia ya, atas dasar impian yang pernah dirumuskan di dalam Mukadimah atau dalam pasal 33 itu. Kalau tidak cerdas dan tidak cepat menangani, itu saya kira kita mungkin tidak akan memperoleh yang kita impikan itu. Demikianlah Profesor Dr. Doro Jatun Kuncoro Jakti dalam Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia.